Siang, Bu. Ya, mmm, Siang, Bu. kita, mulai kelihatannya ya, masih 64 orang ya, dan jangan lupa saudara presensi, dulu itu yang nanti akan saya tutup, sudah kuliah selesai ya. Jadi materi, hari ini masih tentang, gen-gen penyandi antioksidan gitu ya, eee, dan apa, eee pengukurannya bagaimana ya, ekspresinya, tapi, melalui atau secara in vivo ya. Kemarin, minggu kemarin sudah saya jelaskan beberapa cara secara in vitro itu ya. Jadi in vitro, ya itu lebih ke screening ya. Jadi kalau ada berapa ratus gitu ya, kalau langsung dicobakan ke hewan itu kan ya akan banyak sekali hewan coba itu. Jadi sebagai apa namanya, untuk men-screening gitu ya. Mana yang punya potensi dia bisa mengekspresikan, eee, baru dicobakan ke hewan coba gitu ya. Dan yang di hewan coba ini pun saya menjelaskan, ya mungkin 2 atau 3 gen itu pun, nanti akan kita lihat itu ada screening dulu gitu ya, sebelum sampai ke, eee ekspresi gen yang mana gitu ya. Mungkin cuma 2 atau 3. Kalau yang ingin mengetahui lebih banyak beratus-ratus gen gitu ya, itu menggunakan, apa namanya, microarray gitu ya. Tapi, saya belum pernah pakai itu ya, microarray itu. Mmm, jadi, dan saya nggak yakin di Indonesia ada apa tidak gitu ya. Jadi, saya tidak, ke situ gitu ya. Jadi ini, sekedar mengingatkan yang kuliah minggu kemarin. Jadi mungkin, ini prinsipnya yang minggu kemarin itu ya, terutama yang NR2. Jadi ini, dan saya lebih spesifik ke senyawa bioaktif ya, sebagai salah satu contoh itu. Jadi, ya 2 kali pertemuan senyawa bioaktif, kemudian yang 2 kali pertemuan selanjutnya itu senyawa nutrien, nutrisi gitu ya. Ya bisa glucose, bisa asam amino, bisa asam lemak itu, tapi yang akan saya jelaskan di minggu depan ke asam lemak itu ya. Jadi ini, senyawa bioaktif ini, bagaimana pengaruhnya ke ekspresi gen itu secara tidak langsung gitu ya. Jadi, ya senyawa bioaktif itu tidak langsung kontak ke, gennya gitu, tapi melalui, signaling pathway atau jalur sinyal gitu ya. Jadi ini lebih ke, melihat bagaimana senyawa bioaktif itu bisa memodulasi ekspresi gen, terutama gen-gen yang menyandi enzim metabolisme reaksi fase 1 atau fase 2 ya. Tapi lebih banyak ke fase 1 ya. Maksudnya lebih banyak ke fase 2, karena fase 2 itu kemarin saya jelaskan ini lebih ke proses detoksifikasi ya. Jadi, pembentukan konjugate ya. Jadi senyawa, toksin itu ya, harus dikeluarkan dari tubuh melewati fase 1 dan fase 2. Fase 2 itu lebih ke membuat senyawa itu lebih polar supaya bisa larut di urin dan dikeluarkan bersama-sama urin. Jadi ekspresi gen yang menyandi enzim yang berperan dalam reaksi fase 2 itu sangat penting gitu ya.
Dan kemarin adalah tadi saya katakan secara tidak langsung ya. Jadi senyawa bioaktif itu bisa memodulasi faktor transkripsi, yaitu kemarin yang saya jelaskan NRF2 ya, faktor transkripsi NRF2 ya. Ya, jadi ini mekanisme kalau ada, ini lebih ke senyawa toksikan dan juga fitokimia ya. Jadi faktor transkripsi untuk ekspresi beberapa gen yang menyandi enzim fase 2 itu adalah bisa AHR, PXR, dan ya. Jadi yang lebih banyak nanti tentang NRF2 dan NF-κB. Ya. Jadi ini kemarin NRF2 mekanismenya pada kondisi fisiologi yang normal, jadi tidak ada tidak ada ROS, tidak ada reaktif oksigen spesies, atau tidak ada toksikan, atau tidak ada fitokimia gitu ya. Itu NRF2 itu berikatan dengan KEAP1 gitu ya. Jadi dia terikat gitu ya. Kemudian kalau ada inducer itu ya, tadi bisa ROS, bisa fitokimia, bisa toksikan, itu beberapa ikatan disulfida di KEAP1 itu bisa putus sehingga menyebabkan NRF2 faktor transkripsi ini terdisosiasi gitu ya. Terdisosiasi baru dia bisa masuk ke inti sel, kemudian dia menempati di bagian antioksidan respon elemen, dan ada juga small MAF itu protein ya. Jadi kalau 3 small MAF, NRF2, ARE baru akan terjadi proses transkripsi dan dihasilkanlah enzim-enzim antioksidan ya seperti ini, GST, glutathione, sulfotransferase, atau oksigenase 1 ya. Jadi pada tahap ini ya, proses ini itu yang banyak berperan tuh NRF2, KEAP1, and antioksidan respon elemen ya. Jadi beberapa senyawa bioaktif itu yang paling signifikan berperan itu adalah senyawa yang dari kelas Brassicaceae, jadi kelas Cobesitan itu banyak mengandung sulforafan. Kebetulan sama-sama mengandung sulfit gitu ya, atau S gitu ya, entah ada hubungannya dengan ini, di mana KEAP itu banyak ikatan sulfurnya ya, entah ada hubungannya atau tidak, tapi tidak juga gitu ya, karena kalau ada reaktif oksigen spesies yang lain atau toksikan yang lain, ini juga bisa menjadi teroksidasi ikatan disulfida di sini, kemudian terdisosiasi NRF2-nya, kemudian masuk ke inti sel gitu ya. Jadi NRF2 itu lebih ke ekspresi gen yang menyandi enzim ini ya. Glutathione, sulfotransferase ini enzim conjugate, ya UGT itu juga conjugate ya. Dan banyak enzimnya, ini enzimnya untuk proses detoksifikasi ya. Jadi untuk detoksifikasi dan untuk ya sebagai antioksidan ya. Jadi untuk pertahanan sel. Kemudian kemarin ada beberapa metode yang saya bilang secara in vitro itu akan cepat itu ya, bisa mengetahui secara cepat ini bisa nggak terjadi interaksi itu ya, ya bisa
yang mekanismenya seperti yang saya bilang tadi, tapi dilakukan di sel ya. Ini sel yang didesain khusus ya. Dan gimana caranya saya tidak tahu ya, ini proses apa ya, melibatkan ya apa namanya, rekayasa genetik apa gitu ya, membuat sel yang mengandung beberapa tadi transcription factor seperti KEAP1, NRF2, kemudian RA, kemudian dan diukur dengan adanya ini luciferase gen ini yang kalau diekspresikan berarti bisa menghasilkan luciferase, kemudian ada luciferase substrat dan bisa berpendar gitu ya. Intensitasnya diukur dengan luminimeter ya. Kemudian hari ini masih tentang ada hubungannya dengan NRF2, tapi ada juga peranan yang lain ya, NF-kB. Dan pengukurannya secara in vivo. Jadi ini saya ambilkan satu kasus itu ya di artikel. Jadi pengaruh pemberian ekstrak blackberry terhadap status antioksidan tikus. Ya. Jadi ini ya untuk mengetahui bagaimana pengaruh berbagai macam ekstrak blackberry, kemudian blackberry itu difraksinasi menghasilkan antosianin, dan difraksinasi menghasilkan tanin ya, L-gitanin. Dan ada kontrol, jadi tikusnya tidak diberi ekstrak. Jadi untuk membandingkan bagaimana ekspresi gen-gen yang berperan dalam antioksidan karena pengaruh ini ya, ekstrak atau senyawa bioaktif ya. Jadi ini hewan coba diberi ekstrak selama 30 atau 35 hari gitu ya, kemudian dibunuh dengan anestesi, diambil darah untuk melihat profil plasmanya. Jadi aktivitas antioksidan di plasma, kemudian beberapa organ karena beberapa enzim itu bisa diekspresikan di organ ini ya, limfa, ginjal, liver, dan otak ya. Jadi ini diuji enzim, aktivitas enzim antioksidannya di plasma dan organ. Enzim-enzim meliputi katalase, SOD, glutathione peroksidase, dan juga GSH ya, ini conjugate ya, yang juga dibutuhkan pada reaksi fase 2 untuk konjugasi. Enzim yang berperan adalah enzim konjugasi itu ya. Kemudian diukur ekspresi enzimnya, enzim ini ya. Jadi ini tidak banyak enzim. Ya, ini relatif percobaan yang kecil itu ya. Berbeda dengan kalau menggunakan microarray, jadi enzim-enzim yang mempengaruhi, misalnya mempengaruhi sintesis NRF, mempengaruhi semua enzim antioksidan itu bisa dilihat itu ya, bisa beratus-ratus DNA-nya yang digunakan dengan microarray. Tapi ini hanya 3 ya, 3. Ini satu sebagai kontrol. Jadi kita lihat di sini, ya ini relatif sederhana ya. Jadi plasma antioksidan itu yang A tidak berbeda nyata. Kita lihat pengaruh kontrol, kemudian ekstrak
blackberry, ekstrak antosianin dan ekstrak elagitanin atau tanin tidak berbeda nyata. Gitu ya. Tapi pada B, ini metodenya yang berbeda itu ya, mengukur kemampuan antioksidan pada laptop saya baterainya habis sebentar. Ya, ini hanya berbeda pada metode pengukuran. Jadi kalau ORAC itu ya dengan menggunakan serum ya, berbeda metodenya. Dan kalau menggunakan DPPH itu berbeda nyata. Jadi ini disimpulkan ya bahwa pemberian polifenol jangka panjang tidak akan meningkatkan plasma antioksidan ya. Ini penelitian lain, tapi ini kalau dalam 35 hari ini bisa dikatakan relatif singkat, itu bisa dikatakan berpengaruh ya. Tapi metode pengukurannya kualitas antioksidan di plasma darah itu dengan DPPH. Ya. Kemudian MDA saya kira ya ini adalah indikator biomarker adanya radikal. Jadi adanya radikal itu bisa menyebabkan lemak yang ada di dalam darah itu bisa teroksidasi membentuk peroksida lemak gitu ya. Jadi kalau peroksida lemak di plasma darah itu tinggi berarti banyak radikal di dalam plasma darah ya. Dan ini berbeda nyata ya. Jadi bisa disimpulkan kalau parameternya MDA indikator atau biomarkernya dari adanya radikal itu ekstrak ini bisa memberikan pengaruh gitu ya. Jadi mencegah. Jadi ini misalnya di plasma MDA-nya tinggi berarti radikal itu tinggi di perlakuan kontrol gitu ya. Yang lain itu lebih rendah, jadi berbeda nyata kecuali ini perlakuan antosianin. Kemudian ekspresi dari enzim katalase atau aktivitas enzim katalase di plasma relatif berbeda nyata akibat pengaruh pemberian dari ekstrak itu. Ya, tapi yang lain tidak berbeda nyata. Gitu ya. Kemudian enzim glutathione peroksidase itu di eritrosit, liver, dan otak itu menunjukkan beda, ya, ya karena ini intinya lebih tinggi dibanding kontrol itu ya. Tapi ada beberapa yang misalnya ini berbeda di kidney, tapi tidak berbeda dengan pengaruh ekstrak tanin gitu ya. Jadi lebih ini yang bisa dikatakan signifikan berbeda gitu ya. Dan enzim SOD, superoksida dismutase, itu berbeda ini dibandingkan dengan kontrol ekstrak, 3 macam ekstrak, memberikan atau menyebabkan sintesis atau ekspresi enzim SOD itu meningkat gitu ya. Jadi ini ya kesimpulannya senyawa aktif di dalam ini itu bisa memodulasi gen-gen yang menghasilkan enzim SOD. Ya. Di liver juga ini berbeda nyata itu ya. Kalau ini agak aneh, ekspresi enzimnya di eritrosit itu lebih rendah daripada kontrol. Gitu ya.
Ya, ini kemudian kalau kita hanya mengukur aktivitas enzim, itu kan bisa jadi satu enzim itu, eee, apa namanya, enzim itu bisa punya isosim gitu ya. Jadi, eee, fungsinya sama gitu ya, SOD, tapi bisa berbeda dalam hal misalnya struktur proteinnya, sisi aktifnya bisa berbeda atau kofaktor enzim itu bisa berbeda. Nah, gen-gen penyandinya itu kan juga bisa berbeda. Jadi ini, ya, total SOD gitu ya. Jadi tidak tahu mana SOD yang mana gitu yang diekspresikan atau dari gen mana enzim ini, gitu ya. Jadi makanya nanti ada, pengukuran ekspresi dari gen-gen yang menyandi enzim tertentu, gitu ya. Nah ini sudah mengukur, ekspresi dari enzim antioksidan. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, eee, mengukur aktivitas enzim tadi itu adalah salah satu screening juga itu ya. Jadi, yang memberikan perbedaan atau signifikan itu kan hanya di enzim SOD dan, GPX ya, glutathione peroxidase ini yang bisa dikatakan relatif, menunjukkan beda nyata dengan kontrol gitu ya. Jadi ini yang dilanjutkan gitu ya, untuk dianalisis, ekspresi gen yang menyandi enzim SOD dan, GPX ya. Kemudian yang SOD, iya, jadi ini tadi yang SOD itu ada 2 isosim gitu ya, SOD yang perlu kofaktor CU dan ZN, dan SOD yang perlu mangan, Mn ya, kofaktornya metal Mn. Jadi ini yang dilihat bagaimana, ekspresinya, ekspresi gen yang menyandi enzim-enzim ini ya. Jadi ini, kesimpulannya ya yang paling tinggi diekspresikan itu GPX itu ya, dan ekstrak ketiga itu ya. Nah, yang antosianin ya. Jadi ekstrak yang, ekstrak blackberry, jadi kalau ekstrak blackberry itu kan nggak murni gitu ya, jadi masih mengandung, gula atau, senyawa lain yang tidak, bisa memodulasi enzim antioksidan ini gitu ya. Jadi kalau ini yang, ketiga ini kan anthocyanin fraction ya, jadi sudah murni ya, bisa dikatakan murni karena, lebih spesifik anthocyanin ya. Walaupun anthocyanin itu ada bermacam-macam gitu ya, tapi relatif lebih spesifik ya. Kemudian ya, jadi di liver ini, ekstrak anthocyanin berpengaruh signifikan terhadap ekspresi enzim, GPX ini ya. Sedangkan yang SOD tidak begitu, tinggi gitu ya. Sedangkan di ginjal itu, si enzim SOD, gen-gen yang menyandi enzim SOD CUZN itu, ya, tinggi gitu ya, terutama ini tetap anthocyanin ya, anthocyanin yang berpengaruh, cukup signifikan ya. Jadi, kalau di ginjal lebih banyak enzim SOD yang diekspresikan, sedangkan GPX tidak begitu, tinggi gitu ya. Kemudian di spleen, di limfa itu,
juga enzim GPX, ya, di brain, ya mungkin ini agak aneh. Jadi EF itu tanin ya. Jadi tanin itu sebenarnya molekulnya lebih besar, beratnya lebih besar ya, dibanding antosianin, tapi ya mungkin memang dia mengekspresikan gitu ya, memodulasi ekspresi dari enzim GPX. Jadi ini dari eksperimen ini disimpulkan bahwa antosianin itu bisa memodulasi ekspresi enzim GPX di liver dan di limfa ya. Mekanismenya itu dengan mengurangi jumlah ROS, jadi dia berikatan langsung gitu ya. Ya mungkin memberikan donor H gitu ya. Jadi secara langsung ikatannya. Kemudian ini antosianin itu bisa memodulasi ekspresi enzim antioksidan yang menghambat translokasi NF-kB gitu ya, dari sitosel ke inti sel. Jadi ini agak dia menyimpulkan tidak langsung memodulasi NF2 itu ya, tapi melalui NF-kB. Nanti akan kita lihat bagaimana mekanismenya antosianin itu bisa menghambat NF-kB ini ya. Kemudian bisa juga antosianin itu bisa mengaktifasi antioksidan respon elemen ya. Jadi mengaktifkan ARE yang juga diperlukan NRF2 dan MAF gitu supaya gennya terekspresikan atau terjadi proses transkripsi. Ya. Jadi ini yang dulu saya jelaskan itu sama sekali tidak ada NF-kB ya. Jadi memang sesuatu yang berbeda, NF-kB itu. Jadi ini kemarin saya hanya menjelaskan bahwa adanya senyawa fitokimia, drugs atau toksikan atau endogenous compounds itu bisa terjadi interaksi yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau pengaruhnya ke NRF2 ya ini bisa menyebabkan lepas masuk ke inti sel, berikatan dengan protein MAF, kemudian pada posisi antioksidan respon elemen, kemudian transkripsi atau terbentuk mRNA itu ya. Kemudian ini kemarin juga lebih ke senyawa toksikan juga ya, aryl hidrogen reseptor. Ya, jadi bisa beberapa toksikan itu bisa mengikat AHR, kemudian justru bisa menjadi lebih toksik gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya jelaskan. Jadi ini NRF2, kalau pada kondisi fisiologis yang normal tidak ada reaktif oksigen spesies, tidak ada toksikan masuk, tidak ada senyawa bioaktif itu ya, itu dia akan terikat gitu ya, atau bahkan bisa terdegradasi gitu ya. Jadi pada normal fisiologi condition. Tapi kalau ada oksidatif stres gitu ya, jadi senyawa-senyawa yang radikal, ROS atau nitric oxide atau elektrofilik itu bisa menyebabkan NRF itu terlepas gitu ya, masuk ke inti sel dan selanjutnya terjadi
transcription untuk menghasilkan enzim-enzim fase 2. Nah, kemudian tadi karena ada hubungannya dengan NF-κB gitu ya dan Nrf2, ya entah kenapa yang penelitian ini dia tidak menyimpulkan bahwa ekstrak itu tidak bisa melepaskan Nrf2 dari KEAP1 itu ya. Jadi mekanismenya secara tidak langsung gitu ya, ini melibatkan NF-κB ya. Jadi Nrf2 itu transcription factor yang lebih punya dampak yang baik gitu ya. Jadi kalau dia diaktifasi, itu dia akan membantu gen untuk mengekspresikan enzim-enzim detoksifikasi atau enzim-enzim fase 2. Jadi bisa melindungi sel gitu ya dari radikal gitu ya. Sedangkan NF-κB itu cenderung kalau dia aktif, dia bisa menyebabkan ya sintesis beberapa inflammation ya, atau menyebabkan sel itu bisa terjadi inflamasi gitu ya. Jadi lebih pengaruhnya itu jelek gitu ya kalau NF-κB ini dibebaskan gitu ya, sehingga bisa masuk ke inti sel ya. Ini ekspresinya lebih ke ya berdampak buruk gitu ya. Jadi ini tadi Nrf2 itu karena adanya ROS, kemudian SVP itu Ravan gitu ya. Jadi senyawa yang ada pada COBIS atau kelas Brassicaceae itu bisa menyebabkan Nrf2 lepas, kemudian masuk ke inti sel. Tapi di sini kalau ada ini ya, misalnya ada ini sitokin yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya inflamasi itu ya. Jadi sitokin bisa menyebabkan NF-κB itu bisa terlepas itu ya, IKB itu ya. Kemudian akibat dari terbentuknya IKB ini itu terlepas itu ya, P65 dan P50 sehingga bisa masuk ke inti sel dan bisa sama ya, bisa terjadi transcription yang hasilnya itu tidak berdampak bagus atau berdampak jelek gitu ke sel itu ya. Nah, ini kalau ada itu masuk ke sel dan dia bisa mengekspresikan beberapa enzim, salah satunya adalah enzim hemioksigenase 1. Nah, ini bisa memblok ini gitu ya. Tidak akan terjadi sehingga kan P65 dan P50 itu tetap terikat ya. Jadi proses terbentuknya inflammation sitokin itu terhambat gitu ya. Jadi ya tadi mekanismenya yang yang disimpulkan dari peneliti tadi itu lebih berpengaruh ke
NF-kB ya. Jadi NF-kB itu tidak bisa terbebaskan sehingga bisa masuk ke inti sel, jadi ekspresi beberapa sitokin atau beberapa sel-sel yang menyebabkan sel itu inflamasi menjadi terhambat itu ya. Nah, ini perbedaan antara NRF2 dan NF-kB. Ya, tadi sudah saya jelaskan ini adalah faktor transkripsi dalam regulasi beberapa enzim yang fungsinya untuk pertahanan sel ya, terutama enzim-enzim antioksidan. Jadi dia merangsang terbentuknya enzim atau sebenarnya bukan enzim dan komponen non enzim ya. Jadi seperti conjugate glutathione GSH itu juga karena pengaruh NRF2 gitu ya. Transcription factor dari NRF2 itu aktif, jadi dia bisa mengekspresikan enzim atau mengekspresikan molekul yang fungsinya sebagai conjugate ya. Jadi ini jika NRF2 teraktivasi itu maka bisa terbentuk enzim. Ini enzim nah GSH ini yang saya maksud molekul itu ya, yang fungsinya untuk konjugasi reaksi fase 2 ya, atau reaksi detoksifikasi. Dan beberapa ekspresi dari transporter itu ya. Jadi transporter itu bisa berupa protein yang ya membantu mentransport itu ya, memindahkan itu ya, membawa suatu ya senyawa, bisa asam lemak atau asam amino ya. Jadi NRF2 itu kalau terekspresikan itu dampaknya adalah bagus itu ya. Jadi ini merupakan mekanisme pertahanan sel kalau ada radikal. Sedangkan ini NF-kB ini adalah faktor transkripsi untuk produksi sitokin yang sifatnya bisa menyebabkan inflamasi. Ya. Jadi misalnya kalau NF-kB ini dibebaskan masuk ke inti sel, terjadi transcription, maka akan banyak terbentuk sitokin-sitokin yang itu bisa menyebabkan inflamasi ya. Jadi sitokin IL-6, TNF-alpha, IL-1, COX-2 dan lainnya. Jadi ini untuk fungsi sistem imun ya. Bisa mempengaruhi fungsi sistem imun, kemudian untuk pertumbuhan sel dan apoptosis sel ya. Jadi selnya menjadi mati ya. Jadi ini transcription factor ini kalau aktif gitu ya, itu bisa menyebabkan dampaknya buruk gitu ya. Jadi ini tadi yang ini ya. Jadi antosianin itu lebih ke menghambat translokasi ya, perpindahan NF-kB dari sitosel ke inti sel. Karena kalau NF-kB terbebas dan masuk inti sel itu bisa menyebabkan sel itu terjadi inflamasi. Kalau inflamasi ya bisa terjadi misalnya menjadi sel tumor gitu ya, atau fungsi sel itu menjadi tidak bagus itu ya. Fungsi-fungsi sel fungsi sel atau fungsi jaringan itu menjadi tidak bagus atau terganggu itu ya, yang kalau berlebih itu ya bisa menyebabkan menjadi sel tumor atau sel kanker ya. Jadi terbentuknya sel kanker itu tidak hanya itu yang dulu saya jelaskan adanya DNA reduct ya, tapi juga bisa terjadi karena inflammation ya. Jadi
Nah, eksplorasi beberapa senyawa yang bisa mengaktifasi NRF2 itu banyak diteliti, gitu ya. Mungkin yang sudah banyak penelitiannya itu kurkumin itu ya. Itu sudah banyak yang sudah terkenal gitu ya, atau sudah banyak paper yang membuktikan itu sebagai antiinflamasi. Ya, jadi ini yang tadi ya, jadi NRF2 itu menghambat aktivasi NF-kB dengan meningkatkan produksi antioksidan dan terutama hemoksinase 1, sehingga bisa menetralkan ROS dan detoksifikasi toksin. Jadi selanjutnya bisa menurunkan aktivasi NF-kB. Jadi yang ini tadi NRF2 itu bisa kalau aktif masuk inti sel, mengekspresikan beberapa enzim. Salah satunya enzim ini bisa memblok ini. Jadi NF-kB tidak bisa masuk. Ya. Kemudian NRF2 itu juga menghambat transkripsi yang dimediasi NF-kB dengan cara mencegah degradasi IKB alfa ini ya. Jadi mencegah degradasi. Jadi kalau ini tidak terdegradasi ya sudah tidak, P65, P50 ini tidak bisa masuk ke inti sel. Jadi ini sebaliknya jika NF-kB itu aktif gitu ya, dia bisa menurunkan aktivasi NRF2 dengan cara mengurangi transcription ARE. Jadi transcription ARE yang diperlukan untuk transcription yang dimediasi NRF2 itu menjadi sedikit gitu ya, atau menjadi rendah gitu ya. Jadi ini kalau ada P65 yang dibebaskan dari IKB alfa ini, itu bisa masuk dan bisa memblok NRF2 itu ya. Jadi kalau NRF2 masuk, tapi ada P65 yang dihasilkan karena aktivasi NF-kB, itu bisa memblok NRF2. Gitu ya. Jadi mungkin hal ini terjadi kalau jumlah sitokin TNF-alfa, IL-1B, dan LPS itu tinggi ya. Jadi dan ini rendah gitu ya. Atau ekspresinya atau terlepasnya NRF2 itu rendah ya. Jadi masih dominan yang reaksi ini, sehingga adanya NRF2 itu diblok dan reaksi lebih banyak ke pembentukan sel-sel inflamasi. Ya. Jadi saya kira itu ya. Kalau yang ini tadi, saya paper ini hanya melibatkan tiga gen ya, hanya enzim CPX, MNSOD, superoksida dismutase, dan CUZN SOD. Kalau yang berapa ratus gitu ya, untuk mengetahui lebih banyak lagi ya. Jadi semua yang melibatkan sintesis beberapa molekul ini bisa dilakukan dengan microarray itu ya, bisa 800. Jadi bisa sama ya eksperimennya dengan menggunakan hewan coba dengan seperti ini. Kadang-kadang juga bisa menggunakan mouse
mencit atau tikus yang di knock out gitu ya. Mungkin, sangat complicated ya nanti reaksinya. Misalnya yang NRF2-nya di knock out dan yang tipe wild gitu ya, yang maksudnya tipe normal gitu ya. Kemudian perlakuannya sama dengan ini ya. Atau mungkin kalau hanya satu ekstrak misalnya ini mau dilanjutkan eksperimennya ya, karena yang punya potensi tadi kan ke apa, fraksi antosianin ya, mungkin bisa dilanjutkan ke yang lebih detail lagi ya untuk mengetahui ekspresi pengaruh ekstrak antosianin ke ekspresi, beberapa gen yang berperan dalam, antioksidan atau, perlindungan sel ya, itu bisa menggunakan, microarray ya. Ya mungkin, itu terlalu kompleks itu ya. Tapi, secara prinsipnya sama gitu ya, karena kalau dengan microarray itu mengolah datanya yang, berat itu ya, ada beberapa software khusus untuk mengolah data hasil dari microarray itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari kuliah saya ini? Ilmunya itu dari, biologi molekuler ya. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu konten biologi molekuler itu, ya seperti ini ya, mungkin aplikasinya saja yang belum diajarkan, itu ya. Di biologi molekuler sudah pernah dapat, ya ini, beberapa senyawa bioaktif atau toksikan atau, ya, itu bisa memodulasi ekspresi dari beberapa gen ya. Dan ini lebih sudah ke aplikasi gitu ya, sudah ke penelitian ya. Jadi kalau biologi molekuler dasarnya itu mungkin belum ke sini ya. Ya, pernah diajarkan di, biologi molekuler atau biologi sel ya, yang semester awal itu. Belum ya. Jadi, ya ini yang dinamakan signaling pathway itu ya. Walaupun kadang-kadang ini masih semacam propose itu ya, usulan itu ya. Jadi mungkin bisa jadi, bertambah atau berubah gitu ya, mekanismenya gitu ya. Tapi secara umum, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi, namanya signaling pathway ya. Yang ini, mungkin baru 2 gitu ya, belum yang lainnya. Itu, ya akan lebih kompleks gitu ya. Jadi ini hanya membandingkan hubungan antara NRF2 dan NF-κB, yang satu lebih ke defense cell gitu ya, dan ekspresi enzim-enzim ya. Tapi kalau yang satunya itu lebih ke sel, inflammation ya, inflamasi sel ya. Jadi penelitian-penelitian yang diperlukan, itu yang banyak dilakukan, itu adalah, lebih besar dari ini ya. Jadi saya bilang melibatkan banyak gen dan mencari gitu ya, yang mencari, komponen bioaktif itu ya, yang, bisa memodulasi NRF2 itu ya.
atau bisa mengaktifkan RF2 tapi menekan NF-κB gitu ya. Di kuliah minggu depan itu lebih ke misalnya juga ada hubungannya dengan senyawa bioaktif ya. Tapi lebih ke misalnya bagaimana mencari senyawa bioaktif yang dia bisa mengekspresikan enzim yang mengarah ke beta oksidasi lemak gitu ya. Jadi supaya lemak yang masuk itu lebih ke dipecah gitu ya, atau dikatabolisme menjadi energi dan bukan disimpan gitu ya. Itu juga arahnya ke situ gitu ya, mencari ya yang bisa memodulasi enzim-enzim yang ke arah beta oksidasi lemak atau ya banyak bukan beta oksidasi saja gitu ya, tapi beta oksidasi atau gamma oksidasi lemak ya, jadi mengarah ke lemak itu supaya dipecah itu ya menjadi energi ya, sehingga penumpukan itu ya, penumpukan lemak atau mengarah ke obesitas, walaupun obesitas tidak hanya disebabkan oleh lemak ya, tapi juga intake dari glukos ya. Jadi awal mula dari semua penyakit itu kan ya berawal dari obesitas ya, bisa ke obesitas itu bisa mengarah ke diabetes, kemudian kardiovaskuler, arteriosklerosis gitu ya. Jadi mencari senyawa-senyawa yang bisa mencegah obesitas gitu ya intinya, supaya tidak muncul penyakit-penyakit yang lain karena obesitas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Bu. Belum ya? Oh ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Saya tinggal 2 kali pertemuan. Jadi materinya tentang asam lemak ya. Tapi masih tetap ya dihubungkan dengan senyawa bioaktif itu ya, yang bisa memodulasi terjadinya oksidasi lemak atau beta oksidasi lemak. Saya kira demikian. Terima kasih, saudara. Jangan lupa presensi, nanti kuliah selesai saya tutup gitu ya presensinya. Saya kira sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya live dulu ya.